A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara yang terhormat. Mari kita sambung kajian kita dari dalam kitab Darun Nafis. Untuk ini kita membaca surat Al-Fatihah dulu kepada Nabi. Ila hadratin Nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Fatihah kepada sahabat kitab. Al-Fatihah ya sahibul kitab Darun Nafis Syekh Muhammad Idris Al-Banjari. Ilamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahman yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengambil barakah, mari kita baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar asiril asrar atiyakil ayyak wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayat wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayat wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi. Darun Nafis halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Al-faslul awwali fi bayani tauhidil af'al. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan tauhid af'al. Tauhid af'al artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Ketahui olehmu, hai salik, bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau
daripada segala perkara yang tersebut itu, melainkan pandangmu dan suhudmu akan bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya, seperti iman dan taat, atau jahat pada rupanya, tiada pada hakikatnya, seperti kafir dan maksiat. Karena kafir dan maksiat itu pada hakikatnya baik jua, karena terbit daripada yang baik, yaitu daripada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala itu baik jua pada hakikatnya. Tetapi jahat kedua pada rupanya, karena syarak datang ia mencela akan dia. Bermula kaifiatnya cara memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, yaitu seperti bahwa dipandangnya dan disuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya, bahwa segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala, dan membangsahkan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu majazi jua, tiada pada hakikatnya. Karena pada hakikatnya sekaliannya perbuatan itu daripada Allah Ta'ala jua. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Sama ada dengan mubasyarah atau tuladah, dan artinya perbuatan. Dan artinya perbuatan dengan mubasyarah itu, perbuatan mubasyarah itu yaitu yang beserta dengan kodrat yang baharu. Perbuatan dengan mubasyarah itu yaitu beserta dengan kodrat yang baharu. Seperti gerak kalam pada tangan orang yang menyurat. Dan artinya perbuatan dengan tauladah itu, perbuatan dengan tauladah itu yaitu yang jadi daripada perbuatan yang mubasyarah, yaitu seperti jatuh batu pada tangan melempar. Bermula dalil yang menunjukkan bahwasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala jua, tiada pada lainnya. Itu firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, bermula Allah Ta'ala jua menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Kata Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah di dalam syarah Dalail Khairat, tiada terbit daripada seorang daripada segala hambanya perkataannya, dan tiada perbuatan, dan tiada gerak, dan tiada diam, melainkan sungguhnya
telah terdahulu ia pada ilmunya dan kodoknya dan kadarnya. Intahi. Firman-Nya yang maha tinggi. Wa ma ramaita in ramaita walakinnallaha rama. Artinya, tiada engkau melempar, ya Muhammad, kala berusaha engkau pada melempar. Tetapi Allah Ta'ala juga yang melempar tatkala itu. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan taat, melainkan dengan daya dan upaya Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar juga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tataharraku zarrata illa biidznillah. Artinya, tiada bergerak di dalam alam ini sesuatu zarah jua pun, melainkan dengan izin Allah Ta'ala, yakni dengan iradat Allah Ta'ala. Dan lagi isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia, karena memandang ia akan nisbah perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Syahdan. Maka manakala senantiasa engkau memandang pada yang demikian itu, dengan tahqiqlah engkau dengan dia, niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi ini, hapus ia di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Nah, jadi lalu sampai sini ya. Insya Allah kita sambung untuk selanjutnya. Untuk kajian kita hari ini cukup di sini. Kita mencapai sampai wujud di bawah cahaya wujud, di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Nah, kita ini kan kalau dapat merasakan bahwa sudah berada di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya, maka di situ kita akan dapat merasakan macam mana kita nak melepaskan diri daripada syirik kopi. Nah, untuk ini kami akan mencoba untuk menguraikan sedikit pengalaman kami dan pengertian yang kami dapatkan dari kajian dan kitab ini. Baiklah saudara-saudara yang terhormat, kami akan coba menguraikan bahwasan di dalam kajian kita ini, di dalam kajian yang kita baca ini, kita itu harus bisa melepaskan diri daripada bahaya-bahaya yang disebut itu, seumpama daripada bahaya ujub, riya, takabur, sum'ah, hasad, dengki, dan berbagai macam bahaya itu. Tapi yang paling utama di dalam sekian banyak bahaya-bahaya itu sebagai biang sebagai virusnya itu adalah syirik kopi. Nah, inilah syirik kopi, inilah sebagai virusnya dari bahaya-bahaya tersebut. Kalau kita mengerti tentang arti syirik kopi itu insya Allah kita akan terlepas dari bahaya seluruhnya. Karena syirik kopi ini, setiap manusia itu akan merasakan, pasti akan ada tertanam dalam dirinya. Namun ada yang mau merasakan dan ada yang tidak mau merasakan. Ada yang mau
mempelajari, dan ada yang tidak mau memperhatikan apa yang ada dalam dirinya. Seperti difirmankan Allah Ta'ala, wa fi anfusihim hatta tabayyana annahul haq. Apakah kamu tidak perhatikan dan dalam dirimu? Sesungguhnya itu benar adalah hak Allah. Sekarang apa yang harus kita perhatikan padanya? Yang utama, paling utama, kita memperhatikan pada diri kita. Macam mana supaya kita itu terlepas daripada syirik. Mungkin kita selama ini tidak mengerti arti syirik. Sedangkan virus syirik ini yang paling berbahaya bagi diri kita. Karena akibatnya itu bukan di dunia ini yang akan kita temui, tapi di akhirat setelah kita berpindah ke alam akhirat. Nah, di situ baru kita tahu begitu dahsyat, begitu berat tanggungan orang yang tidak merasakan bahwa dirinya dalam kesyirikan dan kemusyrikan. Alangkah ruginya hidup selama-lamanya di dunia sampai meninggalkan dunia tidak mengerti arti syirik. Nah, inilah yang kami pelajari dan kami kaji. Karena kalau mengkaji tauhid tanpa bisa kita terlepas daripada syirik, sama baik dengan belum bertauhid. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kan di pelajaran di sini permulaan daripada tahap pertama ini. Pasal yang pertama pada menyatakan tauhid apa. Artinya tauhid apa itu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Kalau kita memandang perbuatan makhluk, selama ini kita memandang perbuatan makhluk itu daripada makhluk atau ditimbulkan oleh makhluk, tapi tidak kita pandang perbuatan itu timbulnya dari Allah dan didatangkan Allah. Itu kita pandang perbuatan makhluk itu sendiri. Seperti umpama perbuatan kafir dan maksiat. Nah, itu kan perbuatan jahat. Nah, perbuatan yang jahat itu kita pandang selama ini itu datangnya daripada syaitan. Kebanyakan kita memandang. Dan umpama iman dan taat. Nah, iman dan taat itu kita pandang selama ini itu adalah perbuatan daripada Allah. Jadi kalau kita memandang seperti itu, jadi ada dua kekuatan. Semestinya kita harus memandang perbuatan yang baik, iman, taat itu datangnya dari Allah, dan perbuatan kufur dan maksiat itu pun datangnya dari Allah. Nah, itu baru sah perbuatan Allah. Dan baru afal Allah itu kan dia dewek-deweknya. Perbuatan baik itu datang dari dia dan perbuatan jahat datang. Tapi perbuatan yang baik datang dari Allah itu dikehendaknya dengan hidayah taufik dan ilhamnya dan dalam redanya. Sedangkan perbuatan yang jahat seperti kafir dan maksiat itu adalah perbuatan yang dimukainya, yang dipimpin oleh syaitan iblis, perbuatan yang dimukai dan tidak diredainya. Nah, inilah kita dapat membedakan perbedaan antara syirik khafi, syirik menduakan Tuhan dalam perbuatan. Semestinya perbuatan itu hanya satu, itu datang dari Allah. Tidak boleh ada yang datang dari lain. Sekalipun perbuatan itu jahat pada rupanya, namun pada hakikatnya itu baik. Dan jahat pada rupanya karena dia ditegah oleh hukum syarak mencegah perbuatan yang jahat itu ditegah. Namun hakikatnya itu baik datangnya dari Allah. Namun tempatnya, kedua-dua tempat itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Tinggal kita lagi merasakan macam mana supaya kita ngaji dan belajar ini senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah. Kalau tanpa adanya petunjuk dan bimbingan dari Allah, tidak akan kita mengerti untuk memahami kajian-kajian ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri. Hanya kepadamu kami mohon petunjuk dan bimbingan. Kamilah bingung mendengar uraian-uraian sebanyak-banyaknya di luaran ini. Banyak yang terbingung. Kami tidak mengerti. Dengan ini kami membaca kitab ini supaya kami mendapat petunjuk dan bimbingan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Untuk ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sambungannya. Sahdan, manakala engkau kekalkan akan suhudmu dan pandangmu akan bahwasanya keadaan segala perkara perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala yang membangsakan ya sedikit kemudian sedikit hingga tahkilah dengan yang demikian. Maka apabila tahkilah engkau dengan dia dan jadilah kepadamu itu musyahadah atau jadilah kepadamu itu berpandangan, artinya berpandangan dengan berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandangmu itu zahir, ilmu dan batinmu, maka barulah sampai engkau pada makam wahdatul afal, artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Jadi sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin.